Saking pusingnya Pak Rocky nggak bisa merumuskan cara kerja Jokowi, kalah kau Pak sama orang itu. Jadi jangan serang Jokowi, rugi kau. Mestinya kan pertarungan gagasan, mestinya pertarungan ide, bukan pertarungan perasaan. Mulut kotornya Ripka Ciptaning atau Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube gua, Hairun Imam. Kalau sebelumnya kita sudah membahas terkait awal mula perseteruan antara Presiden Jokowi dan Ibu Megawati, yang dimana berujung Presiden Jokowi dipermalukan oleh ribuan kader PDIP dan diteriaki "hu" di Kongres PDIP, teman-teman. Dan ini sama saja merendahkan seorang presiden. Dan juga ada video terkait mundurnya ribuan kader PDIP di Subang, teman-teman. Nah, kali ini kita akan kembali membahas terkait perseteruan antara PDIP, Megawati, dan juga Presiden Jokowi, teman-teman. Di mana saya itu menemukan salah satu video, potongan video yang seakan-akan video ini, teman-teman ya, pidato Presiden Jokowi ini menyindir kawan-kawan PDIP yang selama ini menghinanya, memfitnahnya, mengatakan hal yang tidak. Ini sepertinya sedikit balasan dan jawaban dari Presiden Jokowi, teman-teman ya. Dan ada juga video dari elit PDIP, yakni Bambang Pacul, yang memperingatkan partainya dan juga kawan-kawan elit PDIP lainnya untuk tidak terus-menerus menghina orang baik. Tapi apa? Ya, mereka tetap menghina Presiden Jokowi, teman-teman ya. Bahkan lebih keras dan lebih tegas lagi. Dan juga ada video dari beberapa pendukung Presiden Jokowi yang sepertinya murka atas kata-kata atau kalimat kotor yang selalu diutarakan oleh Ripka Ciptaning kepada Presiden Jokowi, teman-teman, beberapa waktu yang lalu. Dan ya, saya juga sangat miris mendengarnya, teman-teman ya. Selama ini Presiden Jokowi bekerja dengan baik, bekerja dengan tulus untuk rakyat, tapi ya hanya karena Presiden Jokowi berbeda pandangan terkait calon presiden, beliau sampai dimaki-maki oleh PDIP. Walaupun ya, balik lagi teman-teman, walaupun dibumbui oleh kalimat-kalimat tabrak aturan, MK dan segala macam, tapi yang harus kalian tahu, tanpa partai politik itu tidak akan bisa terjadi, teman-teman. Karena yang berhak dan bisa mengusung seorang calon itu adalah partai politik. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Kalau melukai berat, Pak Rocky juga pernah ini sama Pak Jokowi toh, masih inget toh? Nah, karena Pak Rocky posing, Pak Jokowi tanpa pattern, langkahnya tanpa pattern. Yang pakai pola itu adalah yang suka baca literatur. Iya. Saking pusingnya Pak Rocky nggak bisa merumuskan cara kerja Jokowi. Tapi faktanya dia presiden dicintai rakyat, mati lu. Mati. Approval ratingnya hari ini untuk di Pulau Jawa ini 82%, Pak. Wow, tinggi banget ya. Di Jawa Barat 73, di Jawa Tengah 92. Wow. Ratingnya. Kita mau ngomong apa? Gitu. Jadi orang ini dianggap orang baik loh, Pak. Jangan salah loh. Jangan pernah ngelawan orang baik loh, Pak. Ini rumus dari kakek saya. Jangan lawan orang baik. Yang kedua, jangan lawan orang cantik. Kalah kau, Pak, sama orang itu. Jadi jangan serang Jokowi, rugi kau. Kok rugi? Bukan aku pro Jokowi loh. Ini ilmu saja. Ini just ilmu gitu loh, ilmu kehidupan. Ini boleh dikutip, Pak? Boleh. Fair. Ilmu kehidupan. Iya. Boleh sebagian orang mengatakan itu pengkhianat, tapi silahkan disurvei. Silahkan survei. Kalau nggak percaya sama saya, survei sendiri. Kalau nggak percaya. Nah, itulah adinda sekalian. Kalau dikau bicara, keluarkanlah kata-kata yang baik. Itu yang pertama, Madukoro tadi. Yang kedua, ini tadi tanya ndolop. Ndolop itu apa? Ndolop itu adalah orang memuji. Memuji, kalau mujinya jelek, susah, Pak. Nah, itu teman-teman. Dengerin tuh kata Bambang Pacul. Jangan melawan orang baik. Approval rating Presiden Jokowi di Jawa Tengah itu
80% lebih, bahkan 90% lebih, teman-teman. Dan Bambang Pacul juga sudah mengingatkan kalau jangan kata-katain Pak Jokowi. Tapi apa? Sampai sekarang elit PDIP selalu dan masih saja menyerang Presiden Jokowi, bahkan keluarga Presiden Jokowi, teman-teman. Kalau saya lihat ya, hanya Bambang Pacul mungkin yang tidak pernah berkata kasar, berkata kotor terhadap Presiden Jokowi. Silakan dicek teman-teman kalau ada. Dan saya respect dan hormat kepada Bambang Pacul karena ya beliau jujur, saya ikut perintah Ibu Megawati. Tapi beliau juga sadar kalau kita nggak bisa melawan orang baik. Dan itulah yang menyebabkan Ganjar Pranowo dan mungkin PDIP nanti akan tumbang kembali di Jawa Tengah ketika pemilihan kepala daerah. Kalau mereka masih saja terus-terusan mengatakan hal buruk, hal jelek, ngata-ngatain, menyerang, memfitnah Presiden Jokowi, teman-teman. Ya, kita doakan aja bersama-sama mereka tumbang ya. Oke, di video kali ini yang kedua ini kita akan melihat seperti apa sedikit potongan pidato dari Presiden Jokowi yang sepertinya menyindir kawan-kawan dari PDIP, teman-teman. Aduh, ini menarik nih. Saya udah nggak sabar nih ngeliat videonya, teman-teman. Kita sudah memasuki tahun politik, tahun pemilu. Dan saya ingin kita semuanya memiliki pandangan yang sama. Memiliki pandangan yang sama. Bahwa dalam demokrasi yang namanya kompetisi politik itu biasa, itu wajar. Keinginan untuk menang itu juga boleh-boleh saja, itu juga wajar. Bertanding untuk menang itu juga hal yang sangat wajar. Tetapi yang harus tetap kita tunjukkan adalah demokrasi yang berkualitas, demokrasi yang tidak memecah belah, demokrasi yang tidak saling menjelekan dan saling menfitnah. Demokrasi yang ingin kita bangun adalah demokrasi yang membangun, yang menghasilkan solusi terhadap masalah-masalah bangsa, yang menghasilkan strategi untuk kemajuan bangsa. Karena saya melihat akhir-akhir ini yang kita lihat adalah terlalu banyak dramanya, terlalu banyak drakornya, terlalu banyak sinetronnya. Waduh. Sinetron yang kita lihat. Mestinya kan pertarungan gagasan, mestinya pertarungan ide, bukan pertarungan perasaan. Siapa tuh yang suka mau perasaan, teman-teman ya? Aduh. Kalau yang terjadi pertarungan perasaan, repot semua kita. Tidak usah saya teruskan karena nanti kemana-mana. Nanti digiring kemana-mana maksudnya, teman-teman ya. Tapi ya benar juga kata Pak Jokowi ya. Ya bertarung itu gagasan loh. Orang berbeda pandangan, orang berbeda pilihan di pilpres, di pileg, ya sah-sah saja. Mau dia kader partai tapi bersebelahan dengan partainya itu sepertinya sah-sah aja, teman-teman. Dan itulah demokrasi. Tapi malah ketika Presiden Jokowi bersebelahan dan tidak sejalan dengan suara partainya, beliau langsung dikata-katain, dijatuhkan, bahkan keluarganya dikata-katain, difitnah, teman-teman. Ya ini demokrasi apa yang mau dibangun sama partai yang mengatakan dirinya nasionalis, teman-teman ya. Aduh, saya juga bingung nih. Aduh, bagaimana sikap dan maksud tujuan PDIP berbuat seperti itu. Padahal ya di video awal tadi Bambang Pacul sudah mengingatkan teman-teman, jangan lawan orang baik, jangan lawan orang yang approval ratingnya sangat tinggi, karena percuma senjata makan tuan, teman-teman. Aduh. Oke, di video selanjutnya ini kita akan melihat salah satu pendukung Presiden Jokowi yang sedikit menampar dalam tanda kutip, teman-teman ya, Ripka Ciptaning yang mengeluarkan kata-kata kotor, kata-kata kasar terhadap Presiden Joko Widodo. Saya harus membuat video khusus merespon mulut kotornya Ripka Ciptaning atau Ciptanjing. Waduh. Ini orang ya, saya pikir sudah kebangetan. Jadi satu hari ini saya lihat TikTok, Facebook, semua orang sudah menjurus ke dia dan memberi peringatan bahwa
perilaku dia itu sudah kebangetan terhadap kepala negara. Iya sih, betul. Kita tidak bisa biarkan. Betul. Jadi kalimat yang disampaikan itu sudah sangat merendahkan dan itu membuat contoh buruk bagi anak-anak muda kita. Bagaimana tidak seorang wakil rakyat yang duduk di Senayan dengan gaji yang dia terima dari keringatnya rakyat bisa merendahkan kepala negara seperti itu. Saya ingatkan ya, kalian orang-orang PDIP, walaupun tidak semua, jangan besar kepala kalian, nggak ada urusan sama rakyat ini. Karena seluruh rakyat ini di Indonesia ini tidak semuanya berpartai. Saya juga hidup dari dulu tidak pernah berpartai. Mungkin 70% rakyat Indonesia ini lepas dari urusan partai. Jadi jangan gembar-gembor besar kepala. Kalian memang PDIP itu emang apa banget deh. Kalian bicara soal kuda tuli, kuda ketuli, kuda lumping, kuda sumping, nggak ada urusan sama kami itu. Jadi jangan membesar-besarkan diri seolah-olah reformasi kalian punya punya kontribusi yang begitu besar. Kalau nggak ada PDIP terus Indonesia ini masih menjadi jajahan Orba. Enggak juga, bos. Yang bergerak semua rakyat Indonesia. Jadi karena kalian ikut terlibat di sana saja terus seperti itu. Buktinya setelah itu kalian nggak bisa buat apa-apa juga, ya kan? Ketua umummu aja 2 kali ikut nyapres nggak dipilih rakyat. Itu kan sebenarnya sudah tahu. Jadi jangan seperti itu, karena ya Pak Jokowi memang nggak pernah balas karena memang kalian tidak nggak sekuku hitamnya Pak Jokowi, kalian nggak ada itu karena nggak punya kontribusi apa-apa kalian itu. Coba kalau kau sebutkan seperti itu kepada kepala negara, berkaca juga muka yang cocok dengan sebutan itu mungkin kau sendiri. Coba balikkan ke diri sendiri, pakai kaca cembung supaya jelas ya. Jadi jangan seperti itu. Kan kami sudah bilang, kalau kalian makin ngegas, kalian makin kandas. Karena satu-satunya yang bisa kalian buat untuk memperbaiki diri itu adalah merendahkan diri untuk dinaikkan derajatnya. Tapi kalian kan tidak. Berkoar-koar menyalahkan orang karena kalah 16% itu. Ya menyakitkan. Tapi jangan terus merusak lingkungan. Ini negara yang punya 270 juta orang, bos. Betul. Konstitusinya di tangan rakyat ini. Ya kan? Begitu kalian kalah, panik kalian. Kemarin waktu Pak Jokowi di sana, kalian sia-siakan, kalian rendahkan. Ya kan? Itu kan memang karakter kalian seperti itu. Saya pernah ketemu Mas Hasto itu, 11 Agustus tahun yang lalu. Dipamerin soal sekolah partai dan sebagainya. Kalau outputnya seperti ini, ya sekolah apa? Budaya apa yang kalian bangun di dalam partai besar itu? Kalian kan berada di Republik Indonesia, bukan punya negara sendiri. Kalian seenak perutnya saja. Waduh, teman-teman, itulah tadi ya. Sedikit banyaknya ulasan dari Bung Iyas Subiakto terkait Ripka Ciptaning dan beberapa kader PDIP dan elit PDIP yang merendahkan, menghina Presiden Jokowi, teman-teman. Dan saya sepakat, Ibu Megawati itu terpilih menjadi presiden bukan melalui pemilihan umum, teman-teman, tapi menggantikan Presiden Abdul Rahman Wahid. Jadi dia tidak dipilih rakyat. Setelah itu dia mencalonkan 2 kali. Dia kalah, teman-teman. Megawati tidak pernah menang dalam kontestasi pemilihan umum. Itu yang harus kalian tahu. Dan juga Megawati, nggak usah lah teman-teman ya, Presiden Jokowi aja, teman-teman. Antara Ibu Megawati dan Presiden Jokowi, itu sepertinya yang paling dicintai rakyat itu adalah Presiden Jokowi, bukan Megawati, teman-teman. Kalau kita mungkin melakukan sedikit survei ya, apakah Presiden Jokowi atau Ibu Megawati yang pantas memimpin PDIP, mungkin lebih banyak yang memilih Presiden Jokowi loh. Mungkin ya, ini mungkin aja teman-teman. Dan ini kita balik lagi teman-teman ya, di video kita yang satu lagi ini adalah salah satu pendukung Presiden Jokowi juga dan Pak Prabowo yang sedikit menyempil atau menyentil kalimat dari Ibu Megawati ketika berpidato di Kongres Perindo, teman-teman. Oke, kita simak bersama-sama. Bu Mega ngancam mau datangin Pak Kapolri untuk bela Pak Hasto. Canggih juga Pak Hasto ini ya. Tepuk tangan, tepuk tangan. Bang,
Jadi saya bilang sama Hasto, udah nggak usah takut. Nanti kalau kamu diambil, aku pergi ke Kapolri. Aku bilang gitu. Waduh. Coba ingin apa ngomong si Kapolri itu. Si Kapolri ya kan. Nggak sopan banget ibu ya. Si Kapolri. Aja. Masukin itu ke media. Wow, 2 jempol memang buat Bu Megawati dan Bapak Hasto. Memang luar biasa ya kolaborasi antara ketum dan sekjen ini ya. Kagum saya. Sebentar Bu. Tadi Bu Mega bilang ya, Ibu ngomong sama Pak Hasto, jangan takut. Berarti Pak Hasto sekarang lagi ketakutan, Bu. Loh, kalau nggak salah, ngapain takut? Betul. Apa emang Pak Hasto salah, Bu? Ngeri kali ya. Tapi Bu Mega kan gak ada yang kebal hukum di republik ini, Bu. Setia Novanto masuk, Sambo masuk, Tommy Soeharto, bapaknya Soeharto, presiden paling lama di negara ini aja masuk juga, Bu. Ya kan, kalau memang salah ya salah, benar ya benar gitu loh. Tapi kok Ibu ini sepertinya kesannya ya seperti menguasai sekali gitu loh. Pak Kapolri sampai sepertinya ya diancam mau didatengin kalau andai kan diambil katanya Pak Hasto ini. Ngeri kali. Aduh. Lagian Bu, kalau memang perkara Pak Hasto yang di Polda tidak terbukti bersalah ya nanti akan ditutup dengan sendirinya oleh Polri di SP3 perkara Pak Hasto itu. Kalau yang di KPK mengenai korupsi di JKA, mengenai Harun Masiku, kalau memang tidak ada temuan ya perannya Pak Hasto ya sudah aman-aman saja. Tapi kalau memang ada temuan ataupun yang di Polda terbukti bersalah, ya kami masyarakat minta itu untuk diproses dong. Terus contohnya nih ya Pak Hasto terbukti bersalah dan diproses. Lantas Ibu mau datangin Kapolri gitu ya untuk pakai power Ibu untuk menghalang-halangi dan menyelamatkan orang yang bersalah gitu. Ya nggak bisa gitu lah, masa Ibu gunakan power Ibu untuk begitu-begituan. Ya kan Power Puff Girl dan Power Ranger aja nggak begitu, Bu. Gimana menurut kawan-kawan? Coba tulis di kolom komentar. Keren banget teman-teman ya. Nah itulah tadi beberapa video yang bisa kita saksikan, yang bisa kita simak pada kesempatan kali ini teman-teman ya. Semoga bisa mencerahkan kita semua seperti apa tindak tanduk dari PDIP sekarang, seperti apa tindak tanduk PDIP terhadap Presiden Jokowi teman-teman ya. Bagaimana mereka menghina Presiden Jokowi, bagaimana ya banyak hal lah teman-teman yang PDIP sudah lakukan, sudah lontarkan kepada Presiden Jokowi dan rata-rata ya tidak semena-mena sih, tidak sepantasnya lah mereka mengatakan hal demikian teman-teman kepada seorang presiden. Ya, apa bedanya dengan Rocky Gerung kalau gitu teman-teman ya. Aduh, oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.